Gimana Kiai? Apa kita bongkar sahadat nasab Habaib kemarin Kiai? Yang saya kirim? Nggak usah dulu. Nggak usah dulu ya? Nggak usah. Itu nanti untuk kunci-kunci. Jadi saya nggak berani bongkar malam ini karena Kiai Nurya nggak setuju. Pak, dengarkan ya, netizen se-Indonesia ya, memimpin Pak Alwi se-Indonesia, dengarkan ya. Saya mendapat dari salah satu senior saya di Sleman, Duriat Bujuk Batu Ampar Kiai. Masih satu kerabat sama Mbah Holil, beliau Duriat Bujuk Batu Ampar, tapi bukan dari jalur Mbah Holil, bukan. Bukan Al-Holili, tapi jalur Mbah Samsudin Batu Ampar. Nah, beliau itu pernah meng-email atau mensurati nakib-nakib yang ada di mana? Mesir, kemudian Jordan, sama beberapa nakib internasional. Dan itu nakib itu diserai bahwa ada salah seorang habib yang ngaku-ngaku dapat mandat sahadah nasab internasional dari sana. Nah, setelah di cross check sama kiai yang Duriat Bujuk Batu Ampar, Samsudin Batu Ampar itu, ternyata itu editan Kiai. Editan, saya juga tahu namanya, Pak. Mungkin namanya kalau menurut orang Said Munir atau siapa, Pak Kiai Munir atau siapa. Jadi nggak bisa, Pak Alwi itu dijadikan Sayyid itu nggak bisa. Yang realistis lah. Tata surya adalah matahari, bukan bumi. Sedangkan waktu itu gereja kekristenan Eropa mengatakan semuanya pusatnya adalah bumi. Suhroh wal istifadoh zaman dulu itu ya, mukibin ya, mudah dikibulin. Artinya mukibin itu mudah dikibulin, mudah ditipu. Zaman sebelum Galileo Galilei mengatakan ya, orang Kristen itu berkeyakinan, gereja Kristen berkeyakinan bahwa pusat tata surya adalah bumi. Suhroh wal istifadoh, ijma, seluruh gereja, seluruh dunia, seluruh pastor, seluruh pemimpin agama Kristen mengatakan dan setuju pusat tata surya adalah bumi. Kemudian datang seorang ilmuwan Kiai, saya nggak berani bilang ulama, seorang ilmuwan yang menemukan teleskop yang lebih canggih, hitung-hitungan yang lebih canggih, keilmuan yang lebih canggih. Di antaranya Galileo. Kemudian Galileo Galilei merubah stigma itu, mengatakan bahwa yang jadi pusat tata surya adalah matahari dan bukan bumi. Yang benar itu yang suhra wal istifadoh atau yang sesuai dengan pengetahuan modern? Jawab mukibin se-Indonesia. Seluruh manusia 8.300.000.000 sedunia ini semua sudah sepakat bahwa sekarang gantian mengikuti mazhab pendapatnya Galileo Galilei. Begitu Kiai. Jadi suhra wal istifadoh itu bukan ukuran kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, alhamdulillah kita bertemu lagi di channel ini, channel yang mencerdaskan umat. Semoga kalian semua sehat selalu. Dan langsung saja kita simak videonya. Kita akan berbicara dengan tema kita larang semua para muhibin dan habaib untuk memprovokasi mengadu domba umat Islam Indonesia dengan mempersekusi, mengebiri kebebasan para kiai. Karena selama ini kami masih membentengi kalian. Kami masih ngedem-ngedem amarah atau emosi kami, masih berada di jalur keilmuan. Jangan memancing habis kesabaran kami. Hari ini Kang Mas Muhammad Rizik Syihab sebelum maghrib ceramah di Surabaya dekat rumah saya. Tapi tempat saya rahasia bagi dia. Masih saja saya simak isinya adalah ngomor-ngompori. Masih belum sadar diri. Wes tuwa Kang. Sekarang saya tantang Anda. Jangan libatkan Robito Alawiyah, jangan libatkan menantu Anda. Berdebat sampai mati dengan saya. Masalah nasab Anda, leluhur Anda. Jangan libatkan
pengikut jamaah Muhibbin Anda, Kang Mas Muhammad Rizik Syihab, biar bisa menyelesaikan masalah ini. Jangan keluar kemana-mana, cari dukungan. Takbir, Allahumma Allahu Akbar. Mau perang dengan siapa? Tunjukkan sifat kesatria. Saya, Kanjeng Raden Tumenggung Nur Ihya Hadinegoro, siap berdebat dengan Anda. Dengan ilmu apapun juga. Biar pengikut kita sama-sama selamat. Siapa yang akan tumbang? Saya atau Anda? Nggak usah melibatkan orang lain. Percuma. Bangsa ini sudah cerdas semua. Ilmu gendam Anda sudah lungsur. Nggak kuat seperti dulu kala. Dan sulit untuk dipulihkan sedia kala. Melalui mukadimah live malam hari ini, tolong Kang Mas, masih saya hormati, Muhammad Rizik Syihab. Urusi saja nasab Anda, silsilah leluhur Anda itu kocar-kacir, gak karu-karuan. Nggak usah keliling kemana-mana. Kalau mau dakwah, tabligh akbar itu ceramah, mengajak kebaikan, menjaga kerukunan, membangun bangsa dan negara. Umat Islam di luar negeri sana itu sudah kondisi koslah negara-negara di Timur Tengah. Mau kamu impor ke negeri kita yang damai ini. Tolong sekali lagi, Kang Mas, masih saya hormat takzim dengan panjenengan Muhammad Rizik Syihab. Debat dengan saya. Berdua. Jauhkan dari semua pengikut kita. Kalau kita kesatria, maka tidak akan melibatkan keluarga, bahkan dengan pengikut kita semua. Cukup Anda dan saya. Nggak usah menantu Anda. Biar cepat selesai masalah ini. Jangan hanya keluar cari dukungan kemana-mana. Yang isinya mengadu domba antar sesama anak bangsa. Antar sesama umat beragama. Antar sesama umat Islam yang ada. Membangkitkan militerisme dalam kehidupan. Sehingga bangsa ini tidak akan bisa maju ke depan. Mungkin demikian, sampaikan, viralkan kemana-mana. KRT Nur Ihya Hadinegara menantang debat dengan Kang Mas Muhammad Rizik Syihab. 4 mata. Tentukan di mana, tapi jangan libatkan pengikut kita. Mungkin demikian. Mohon maaf jika ada tutur kata kami yang kurang berkenan. Selanjutnya bagian dari Gus Maulana Ishak untuk menyampaikan. Monggo Gus. Assalamualaikum Wir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sadaqana wa'dahu wa awrathanal arda natabawwa'u minal jannati haitsu nasya'u fa ni'ma ajrul amilin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan ta'dilu jami'i sholawati ahli mahabbatik wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salaman ya'dilu salamahum fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala innahum humul mufsiduna fil ardi walakin la yash'urun. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Quran tadi Gus. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Quran surat Al-Baqarah. Nggih, bener-bener fi ardi nggih. Wonten Bener-bener fi ardi. oh betul nonton. Jadi ini saya mengingatkan karena Al-Qur'an. Nggih. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyibah. Nggih. Terima kasih Kiai sudah diingatkan tadi ketika membaca Al-Qur'an ada yang apa ya istilahnya berlebih ya. Nggih, fil ardinya itu nggih. Nah, berlebih fil ardi itu ternyata saya diingatkan di depan beliau langsung. Alhamdulillah. Terima kasih. Dan itu menunjukkan bahwa kiai-kiai Nusantara itu ketika diingatkan tidak marah. Ketika diingatkan justru malah mengucapkan terima kasih. Tidak seperti Habib, tidak seperti Ba'alwi Yahudi yang ketika diingatkan justru malah memprovokasi. Gitu. Jadi menarik Kiai, pembukaan jenengan tadi membuat saya tercekat. Karena yang kita bicarakan tadi malam itu bahwa Habib-Habib itu sekarang jadi provokator untuk konflik antar pribumi. Itu ternyata beneran kejadian di Surabaya sini ya. Baru tadi sore di Hadrah Basaudan. Hadrah Basaudan. Oh, Hadrah Basaudan. Ampel. Jadi sangat-sangat kami sesalkan, masih saja suara hampir hilang kok, masih sempat-sempatnya untuk berkoar-koar, menantang-nantang, mengadu domba. Tidak pantas. Kalau memang mau membantah, datangkan kitabnya. Datanya di mana, dari mana, kan begitu ya. Jadi seperti yang tadi saya gunakan Kiai, pembukaan ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah ya. Ala innahum humul mufsiduna walakil la yash'urun. Ya. Jadi orang-orang Yahudi itu di dalam Al-Qur'an itu kan orang-orang Yahudi ya, orang-orang munafik ya. Kiai ya. Munafik termasuk kan golongan Yahudi juga ya, menolak kebenaran. Itu mereka sebenarnya selalu menimbulkan kerusakan di muka bumi tapi tidak menyadari. Ini saya contoh ya, biar diviralkan ya. Sore ini Kiai ya, kemarin yang mempersekusi Kiai Ihsan Badawi ya, sama Tobagus Nur Fadil ya, di Karawang. Itu sudah ada satu yang jadi DPO buron dan melarikan diri. Ini buron Kiai posisinya, detik ini. Kayak begini ini kan sangat disayangkan. Nah, sekarang pertanyaan saya, yang jadi provokator misalnya itu kan disiarkan di channel Habib Bahar bin Smith ya, Kiai ya. Terus kemudian kan tentu atas provokasi dari Habib-Habib yang radikal itu. Apakah Habib-Habib mau bertanggung jawab ketika dia jadi buron? Nggak mau. Apakah Habib-Habib itu mau bertanggung jawab ketika Muhyiddin sekarang sudah ada yang ditangkap dan masuk penjara Kiai ya? Kalau masih hidup sih mungkin ada usaha-usaha melalui lembaga bantuan hukum dari mereka. Tetapi kalau sudah mati 6 santri beliau, Kang Mas Muhammad Rizik Syihab, terus siapa yang bisa mengembalikan nyawanya? Nggak ada Kiai. Kan memang mereka itu kan cuman biasa membuat kerusakan tapi nggak sadar kemudian kabur Kiai. Iya. Jangan ada korban 6 santri lagi, silahkan ketemu dengan saya, tentukan di Ngampel, ayo, mumpung masih di Surabaya, saya di sekitar Ngampel, kita datang ke hotel atau kemana, tapi jangan libatkan pengikut kita. Adu data ya, adu data. Atau mungkin adu hizib, saya tak pakai mantra Jawa, mantra Nusantara, jenengan hizib aurat asakron kayak atau rotib al-haddad, silahkanlah. Saya akan nembang dengan tambang kejawen Nusantara versi leluhur saya dan tembang Wali Songo yang akan saya sampaikan. Saya ingatkan sekali lagi, biar jenengan itu tahu. Takbir kalau yang mengucapkan Bung Tomo waktu 10 November bagus ya Kiai, buat untuk memperdekakan dari penjajahan. Tapi kalau takbir yang mengucapkan itu Ba'alwi, semisal Habib Rizik Syihab, itu ada muatannya. Ini mohon maaf Kiai, saya mau bahas, nggak apa-apa Kiai. Nah, jadi seperti yang kemarin saya ungkapkan, ketika gerhana matahari 2 hari menjelang Idul Fitri tahun 2023, bulan April itu. Bulan April, tanggal 20 April Kiai. 20 April. 2023 waktu itu sekitar jam
10 WITA, saya di Banjar, Kabupaten Banjar, Nggih. di Desa Tungkaran dekat Martapura, dekat makam guru sekumpul sana. Saya ngitung. Dan di sini Habib-habib se-Indonesia itu, mohon maaf Kiai, Nggih. topeng keindahannya itu lepas. Sehingga sifat iblisnya itu tampak. Kesejukan itu Hilang. Setelah tesis Kiai Imad dan setelah gerhana itu, sifat kesejukan, kesantunan, kealiman, kesabaran, itu hilang. Dan yang tampak itu sifat aslinya. Nah, ini Basiroh Gus Maulana Ishak tepat. Itu Benar. dari falak begitu Kiai. Iya. Jadi tampak sifat iblisnya. Sifat iblis itu apa? Mengadu domba, memprovokasi. Sebagaimana misalnya siapa? Qabil diadu dengan Habil, kemudian Habil wafat, mati, kan gitu. Oke. Sekarang pertanyaan saya kepada para Habib, siapa yang mau gantikan Muhyiddin yang jadi buronan kemarin setelah kasus persekusi di Kerawang? Nggak ada. Jadi ketika Habib-Habib itu orang-orang yang ingin memindah Palestina, memindah Suriah ke sini, menciptakan konflik di akar rumput antar warga negara. Kemudian, mohon maaf Kiai, Nggih. di akhir pidato itu diteriakkan takbir. Itu ketakutan, terus kemudian kepengecutan dari Muhyiddinnya itu hilang. Mereka hilang kesadaran. Begitu. Blank. Karena ketika seseorang membaca takbir, kalau tidak salah seingat saya, auranya itu menjadi merah. Lalu ada masukan muatan sihir, muatan dari hipnoterapi, gendamnya itu masuk ke dalam otak. Ya gendamnya karena mereka itu tadi Kiai, berfatihah kepada sosok-sosok yang fiktif. Nggih. Pertama, yang kedua berarti kan menyesatkan Kiai. Yang kedua, tarekatnya kalau dilewatkan Said Ahmad bin Isa kan juga munkote. Nggih. Ya pasti akan sesat, menyesatkan kalau dilewatkan situ. Makanya jadinya akhlak mereka seperti iblis, seperti setan. Kalau orang yang paham soal falak, ya seperti Rahu lah. Nggih. Yang kelihatannya itu seperti tampan, seperti dewa, seperti dilihat Nabi, ternyata iblis. Isinya, jiwanya. Jiwanya itu iblis. Maka nih, sering berkata yang, apa Kiai ya, bukan perkataan Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengatakan bahwa istananya istana iblis, kan gitu, koriknya korik Dajjal. Itu kan bukan perkataan ulama Ahlus Sunnah seperti itu. Nggih. Jadi, saya mohon, saya ingatkan ya, Muhyiddin ya, jenengan mengambil kasus pelajaran dari orang yang mempersekusi di Kerawang. Sekarang itu sudah dipenjara beberapa orang dan beberapa masih buron. Habib itu nggak ada yang mau ganti. Begitu. Dan ketika nasi sudah menjadi bubur, yang ada tinggal penyesalan. Belanda dulu kan ya begitu, memanfaatkan orang-orang pribumi untuk menangkap, mengetahui kelemahannya si pitung. Dengan iming-iming hadiah surga, hadiah harta, dudukan, wanita. Kayak kemarin Kiai, siapa? Ayahnya Mbah Mufid atau kakeknya itu Nggih. yang jadi mata-mata kan Habib Alwi juga Kiai. Malam bertamu, paginya hilang. Yang Mbah Jailani atau Mbah Sa'dullah itu? Nggih. Ayahnya Mbah Sa'dullah. Berarti Mbah Jailani Nggih. Mbah Jailani itu kan dulu yang nangkep juga mata-mata Belanda itu kan dari kalangan Baalwi juga begitu. Jadi mereka terbukti pengkhianat bangsa dan sekarang itu ingin ya bangsa ini ribut, geger terus. Kalau kita seperti ini ya gak maju-maju, bangsa lain sudah misalnya membuktikan sesuatu keturunan biologis melalui tes DNA, kita masih memakai fatwa. Saya tanya ini, mohon maaf Kiai, saya tanya. Kemarin akhir tahun 2023 atau 2023 itu di Bogor kan ada kasus bayi tertukar Kiai. Nggih. Itu ketika kasus bayi tertukar itu kira-kira itu pihak kepolisian Bogor itu melakukan sholat istikharah seperti sarannya Lora Ismail atau minta fatwa Habib atau datang ke ahli fikih atau tes DNA Kiai. Tes DNA. Selesai berapa lama Kiai? Cepat. Jadi kalau tes DNA itu tidak ada ikhtilaf begitu. Jadi kalau tes DNA Habib sudah pasti ya udah skenasi. Semua Habib Baalwi, nggak ada yang dipilih. Itu yang pertama. Yang kedua Kiai, saya banyak yang kritik karena menurut Muhyiddin yang masih bodoh-bodoh, tes DNA itu hanya untuk kekerabatan jarak dekat.
Padahal jenengan kalau menyimak dengan tenang podcastnya Dr. Sugeng Sugiarto, ahli BRIN ya, ahli di bidangnya, DNA dari tes DNA family tree, JDNA atau DNA yang diwariskan dari ayah ke ayah, ayah ke ayah, itu bisa sampai Nabi Adam 35.000 tahun pertama. Ya, kemudian mtDNA atau ekDNA, DNA dari ibu, itu juga sampai ke ibu Hawa 35.000 tahun. Jadi mukibin itu kalau bodoh jangan kebangetan lah. Jenengan itu ditipu kalau masih meyakini Habib Ba'alwi sebagai duriat Nabi. Habib itu kan yang pertama dari tes kesejarahan, kitab nasab Yaman tidak bisa ya, nggak ada. Kemudian kemarin dari filologi, Dr. Manasem Ali, Dr. Manahim, Prof. Ternyata Ba'alwi bukan duriat Nabi juga secara kesejarahan. Nggak ketemu di manuskrip eksternal, nggak ada. Mungkin mulai sekarang Ba'alwi mau membuat manuskrip palsu kah? Ya, ditulis kembali, nanti dicantoli. Ditulis kembali, kemudian dibuat kertasnya seakan-akan tua begitu, Kiai. Beruang. Iya. Kertas beruang. Terus kemudian tes DNA apa lagi? Mereka gagal. Terus akhlaknya tidak mencerminkan akhlak Rasulullah. Dari mana para muhibin meyakini kalian itu sudah gila? Nah, untuk mengobati itu ya muhibin, jenengan banyak-banyak kirim fatihah ke Wali Songo dan leluhur-leluhur kalian. Begitu. Mbah Buyut orang tua, Mbah Buyut orang tua, Wali Korea, kiai-kiai yang ngajar waktu kecil, ke Rasulullah, ke Wali Songo, ke guru-guru tarekat, para wali kutub pendiri tarekat, pasti kalian akan sadar. Tinggalkan Rotib Al-Haddad, tinggalkan aurat sakron dan lain sebagainya. Ini Rotib Al-Haddad, tinggalkan saja. Nah, Kiai kan sudah nyinggung Rotib Al-Haddad, Kiai. Saya mendengar pembukaan Kiai Nurya, saya juga panas ini. Langsung panas. Jadi begini, jenengan bisa cross check perkataan saya. Kalau saya benar atau enggak, jenengan bisa cross check. Begini, saya punya teman Kiai, namanya Pak Ahmad Salam. Berapa tahun mengamalkan Rotib? 23 tahun Kiai. Beliau Pak Ahmad Salam itu di Bantul, ya. Tempat tinggalnya di Bantul, di Kecamatan Sewon Bantul. Ya. Kalau nggak salah desanya Panggung Harjo, sekitar 1 kilo atau 2 kilo dari Ponpes Krapyak, Mbah Munawar Krapyak. Beliau mengamalkan Rotibul Haddad itu 23 tahun dan hidupnya itu tetap hancur-hancuran saja. Nggak ada asrornya? Nggak ada sama sekali. Begitu. Nah, saya tanya sama muhibin yang sudah ngamalkan yang katanya Rotibul Haddad itu udah berpuluh-puluh tahun. Barokahnya apa? Ketenangan. Ya kalian itu dengarkan bacaan Quran, murotal, jenengan baca Quran, baca sholawat juga tenang. Ikuti daunnya Mbak Sunan Bonang saja. Tombo ati iku limo sak warnane. Termasuk maca Quran angen-angen sak maknane. Jadi di dalam tarekat wirid terbesar itu kan membaca Quran, memahami, menghayati dan mengamalkan begitu. Nah, kemudian Kiai, Pak Kiai Ahmad Salam tadi, sahabat saya yang masih duriat Sunan Giri, sudah keluar sada nasab dari Naat, juga dari Maroko, sudah keluar duriat Sunan Giri, pindah mengamalkan Rotib Arifai. Arifai saja. Tapi mohon maaf Kiai, Fatihahnya diganti ke Samad Arifai dan wali-wali Nusantara. Ya, ini kan pertama Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam, terus berikutnya semuanya berasal dari wali-wali versi Ba'alawi, termasuk Syekh pengarangnya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Bukan pengarang Kiai, pencuri dari Rotib Arifai itu. Nah, tahu Kiai, apa yang terjadi setelah beliau mengamalkan Rotib Arifai setahun Kiai? Masalah rumah tangganya beres, nggak ada masalah keluarga, terus murid-muridnya juga mendapat keberkahan masing-masing. Terus ya mohon maaf ya doanya lebih mustajab. Terus kemudian beliau itu mendapat panggilan umroh gratis. Alhamdulillah. Itu kurang dari setahun mengamalkan Rotib Arifai. Padahal 20 tahun putar 23 tahun mengamalkan Rotibul Haddad, nggak dapat apa-apa. Muhibin paham kan maksudnya? Pindah dari Rotib Al-Haddad ke Rotib Arifai. Arifai, monggo. Rotib Arifai, saya setuju.
Saya setuju. Kenapa seperti itu? Karena Said Ahmad Arifai itu kan sahabat seperjuangan sekaligus murid Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nggak masalah Fatihah ke Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ke Wali Songo ditambahkan. Saya jamin 1000% berkahnya jauh lebih besar daripada roti buladat. Karena di roti buladat itu nggak ada jenengan menghadiahkan ke Wali Songo atau Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu nggak ada. Ya akhirnya jenengan jadi orang bingung terus-menerus begitu. Paham ya Muhyiddin ya? Nah, Muhyiddin ini otaknya itu gimana Kiai ya? Dipenuhi dengan halusinasi iming-iming surga Kiai. Dalam pengaruh sakron mendem. Majazubnya bukan majazub ilallah tapi majazub ila ghairillah. Ilal habaib nggih, Kiai nggih. Jadi mohon para ulama Nahdliyin yang mendukung dari perjuangan tesis Kiai Imad, mendukung pelurusan nasab Wali Songo, keluarganya dialihkan yang awalnya mengamalkan Rotib Al-Haddad pindah ke Rotib Arifai. Jenengan bisa meminta ijazah kepada Kiai Tobari Sadili, senior saya dalam tarekat Satoriyah, Tangerang nggih. Nah, beliau kan mursyid Satoriyah, saya sudah mendapat ijazah. Belum mengijazahkan secara umum, tapi lebih bagus jenengan sowan ke dalam Kiai Tobari Sadili di Tangerang sana, di Banten, untuk mengambil ijazah itu. Saya jamin lebih berkah daripada Rotibul Haddad. Begitu nggih, Kiai Nusantara, tolong yang jamaahnya masih baca Rotibul Haddad, murid-murid yang baca Rotibul Haddad, suruh pindah ke Rotib Arifai. Pesan saya, gitu. Terus, ya saya pengen mengulik lagi Kiai. Jadi, gimana ya? Orang soleh itu dilihat dari akhlaknya, Kiai. Akhlaknya. Cocok antara ucapan dan perilakunya, tindakannya, melambangkan isi hatinya. Kalau misalnya orang yang memakai imamah, berjuluk imam besar, tapi sukanya teriak-teriak takbir, provokasi, ya itu ya isi hatinya sebenarnya seperti itu. Karena menurut Imam Ali Zainal Abidin, manusia itu seperti teko. Dia akan mengucapkan apa yang ada di dalam hatinya. Jadi isinya Habib Rizik itu ya cuman provokasi, caci maki, kata-kata kotor, adu domba, dan sebagainya lah. Saya meminta kepada Muhyiddin untuk pindah ke tarekat Muktabaroh yang lain. Jangan tarekat Ba'alwiyah. Karena Wali Songo itu, saya ulangi nggih, Wali Songo itu tarekat Satoriyah, sebagaimana yang saya sebutkan tadi malam. Misalnya Sunan Muria ambil Satoriyah dari ayahnya, Sunan Kalijaga dari Sunan Bonang dari Sayyid Arifin Sulu Mindanao, Sayyid Arifin Sulu yang ada di Seluku-Seluku Batok itu loh Kiai. Sri Romo itu maksudnya Sunan Bonang. Sri Romo Menyang Sulu. Menyang Sulu itu Solo Mindanao, Kepulauan Sulu, Kerajaan Islam Sulu, bukan Solo yang Surakarta, bukan. Tapi yang Sulu Mindanao. Nah, Sayyid Arifin Sulu itu dari Syekh Abdullah Ashatori India langsung. Gitu. Oleh-oleh payung moto. Nah, jadi apa? La ilaha illallahnya diperbanyak gitu. Mungkin ada yang pengen dibicarakan pada podcast kali ini, Kiai. Yaitu tolong para yai-yai Nahdliyin khususnya yang mengamalkan Rotib Al-Haddad dan Wirid As-Sakron, tinggalkan saja. Cara meleburnya dengan cara puasa 3 hari berturut-turut, tidak boleh dipisah-pisah, mungkin Senin, Selasa, Rabu. Niat untuk menghilangkan energi negatif, kafaratul yamin, atau mungkin pernah beat atau sumpah, itu jadi kafarohnya. Puasa 3 hari nggak perlu mutih lah, puasa sunnah untuk melunturkan energi negatif dalam diri dan jiwa panjenengan semua. Dijazahkan untuk umum Kiai nggih? Umum. Insya Allah netral semua. Dan yang dulu sudah kadung dijalani ya dianggap sebagai zikir, membaca Al-Quran, wirid biasa, tetap dapat pahala. Siapapun orang yang memberi ijazah itu tetap dapat pahala. Yang penting niatnya. Nah ini mohon maaf Kiai, saya pengen membacakan komentar netizen nih Kiai. Bagaimana pendapat Kiai tentang mubahalahnya
Babih Aldo mengenai nasab Ba'alwi di depan Ka'bah. Sudah tahu belum? Sudah Tidak tahu, usah. Kiai? Masih sibuk tadi, saya dikirimi oleh kawan-kawan, tapi belum sempat saya simak utuh karena masih Nah, kerja. Tidak sah. Harusnya di Aldo, sumpahnya itu di Tarim sana. kenapa, Kiai? Ya karena kota sucinya bukan di Mekah. Kota sucinya para Ba'alwi di Tarim ya? Di mana itu, Kiai? Ya, di seluruh kota Tarim itu. Di kota Tarim ya? Apa jangan-jangan yang ada Ka'bah palsunya itu, Kiai? Kalau itu di Son'a, Oh, di di zaman Son'a. utara itu. Atau mungkin di tempat yang disepakati mungkin di makam Zambal sana. Kalau mungkin mau sumpah serapah menghabisi lawan-lawannya seperti Kiai Imaduddin Utsman misalkan, supaya termasuk saya, jenengan, ya Tengku Kori, Gus Fuad, Gus Abbas, Gus Aziz Azuli, semuanya, Raden Syarif Rahmat dan lain-lain, supaya tumbang. Ya jangan sumpah di Ka'bah, nggak terbukti. Atau bahkan malah berbalik menghantam mereka sendiri, Kiai. Karma 212 sudah saatnya. Bangkit lagi Agustus ini, channel kami Karma 212 akan aktif kembali. Alhamdulillah. Dan insya Allah semua akan mengalami kabur tuai, sebab akibat ngunduh woing pakerti. Nah, ini mohon maaf, Kiai. Oke. Saya bisa berbicara tentang pembacaan falak saya kemarin, Kiai. Monggo. Begini, Kiai. Saya kemarin itu ketika mengulik-ulik background diagram langit dalam ilmu falak, Kiai. Oke. Itu memang begini, Kiai. Pembacaannya, Kiai. Setelah tesis Kiai Imad diluncurkan rame, digong oleh Gus Fuad, itu kan kemudian Habib kan tersingkap kepalsuannya. Oke. Nah, itu mohon maaf, Kiai, yang aneh itu begini, Kiai. Itu nanti yang dibongkar itu bukan cuman Habib, tapi istilahnya pemimpin-pemimpin agama apapun, pemimpin spiritual yang palsu. Sing klawu. Ya, yang abu-abu itu akan terbongkar, Kiai. Jadi jelas, yang putih akan jelas putihnya, yang hitam akan jelas hitamnya. Begitu. Itu pertama. Yang kedua, putih akan tampak putih, atau yang benar akan nampak benar, dan yang salah akan benar-benar kelihatan salah. Itu akan jelas banget, dan akan, apa ya istilah, yang hitam akan tumbang, itu sebelum 2025 bulan Juni, Kiai. Bismillah. Semoga begitu, Kiai. Tanpa melibatkan jamaah, muhibin, saudara-saudara. Kita dudata saja lah, kita ngopi saja lah, Kiai. Bangsa Nusantara kan suka ngopi. Santun, kita nggak perlu kekerasan. Jadi saya mohon jangan sampai muhibin terprovokasi, sebagaimana yang saya ungkapkan tadi malam, bahwa Habib sekarang itu memprovokasi. Contoh misalnya ya, Habib Rizik, saya sebutkan namanya karena sudah berlebihan lah. Habib Rizik itu mengatakan bahwa Wali Songo Ba'alwi. Ya, Kiai, itu salah besar, itu keliru total. Versi Naat, versi Maroko itu keliru total. Nah, pertanyaannya, kok Habib Rizik kok masih menebarkan kebohongan seperti itu? Ya, propaganda itu. Propaganda. Nah, ini mohon maaf, Kiai, saya minta izin untuk membacakan sanad Sunan Muria, Kiai. Ini versi Naat, Kiai. Nah, jadi netizen yang terhormat, saya ingin membacakan sanad biologis, nasab biologis Kanjeng Sunan Muria, versi Naat dari manuskrip yang dipegang oleh Duriyat Sunan Nyamplungan yang ada di Jepara dan di Jawa Tengah, yang sudah dirumuskan oleh sahabat saya, Gus Muhammad Islah Al-Qudusi, Duriyat Sunan Kudus jalur Sunan Nyamplungan, Syamir Hasan. Beliau juga memegang beberapa manuskrip dari Sunan Muria. Jadi Sunan Muria, Sayyid Umar Said bin Sayyid Abdurrahman Syahid Sunan Kalijogo bin Sayyid Ahmad Syahuri Wilatekto Adipati Tuban, karena sebenarnya Adipati Wilatekto itu Sayyid, yang Duriyat Ronggolawe itu versi manuskrip itu ternyata ibunya Sunan Kalijogo, Kiai. Nah, Sayyid Ahmad Syahuri bin Maulana Al-Mansur bin Sayyid Ali Nuruddin Alimuddin bin Mahdum Syarif Jamaluddin Husain Al-Jawi bin Mahdum Syarif Mahmud Nasiruddin bin Sayyid Mahdum Jalaluddin Husain. Nah, Mahdum ini gelar Sayyid dari Samarkand.
Nggih. Makanya ayahnya Sunan Bonang itu kan Said Ibrahim As-Samarqandi, ayahnya Sunan Ampel, ayahnya Sunan Ampel. Sedangkan Sunan Bonang sendiri gelarnya adalah Sunan Mahdum Ibrahim, Sunan Bonang, karena Mahdum itu gelar Sayyid atau Sayyid dan bangsawan dari Uzbekistan atau Samarkand. Bin Mahdum Syarif Jalaluddin Husain bin Sayyid Mahdum Ahmad Al-Kabir bin Sayyid Mahdum Jalaluddin Al-Bukhari bin Sayyid Mahdum Ali bin Sayyid Ja'far bin Sayyid Muhammad bin Sayyid Mahmud bin Sayyid Ahmad Abu Yusuf bin Sayyid Abdullah At-Taqi bin Sayyid Ali Al-Asghar bin Sayyid Ja'far Ad-Dhaki bin Syarif Sayyid Ali An-Naqi Al-Hadi bin Sayyid Syarif Muhammad At-Taqi bin Sayyid Syarif Ali Ar-Ridho bin Sayyid Musa Al-Kadhim bin Sayyid Imam Ja'far As-Sadiq bin Sayyid Muhammad Al-Bakir bin Sayyid Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Husain bin Ali, dan juga putra dari Sayyidah Fatimah dan cucu dari Rasulullah Muhammad. Itu yang versi keluarga Naat yang dihimpun dari Gus Muhammad Islah Al-Qudusi, Untuk Raden Umar Said. Untuk Raden Umar Said dari manuskrip sejaman, Kiai. Karena itu yang mengarang adalah Sunan Nyamplungan. Beliau menyebutkan manuskrip yang dipegang Sunan Nyamplungan dan keturunannya yang ada di Jepara. Nggak ada Ba'alawinya sama nggak sekali. ada, Kiai. Jadi nggak ketika ada jalur Hadrominya nggak ada. Nggak ada. Ketika Habib Rizik mengatakan Sunan Kudus, Ba'alwi, Sunan Muria, Ba'alwi, itu belajarnya di mana, Kiai? Kandang Kebu. Hah? Gimana? Kandang Kebu, Kiai ya? Astagfirullahaladzim. Kitabnya cuma satu, belajarnya di Kandang Kebu. Kitabnya cuma satu, Samsud Dairah karangan Belanda itu, Kiai ya? Jadi tolonglah Muhyiddin yang realistis. Jangan gimana, Kiai? Apa kita bongkar sada nasab Habaib kemarin, Kiai? Yang saya kirim? Nggak usah dulu. Nggak usah dulu ya? Nggak usah. Itu nanti untuk kunci-kunci. Jadi saya nggak berani bongkar malam ini karena Kiai Nurya nggak setuju. Pak, dengarkan ya, netizen se-Indonesia ya, Muhyiddin Ba'alwi se-Indonesia, dengarkan ya. Saya mendapat dari salah satu senior saya di Sleman, Duriat Bujuk Batu Ampar, Kiai. Masih satu kerabat sama Mbah Holil. Beliau Duriat Bujuk Batu Ampar, tapi bukan dari jalur Mbah Holil, bukan. Bukan Al-Holili, tapi jalur Mbah Samsuddin Batu Ampar. Nah, beliau itu pernah meng-email atau mensurati nakib-nakib yang ada di mana? Mesir, kemudian Jordan, sama beberapa nakib internasional. Dan itu nakib itu diserai bahwa ada salah seorang Habib yang ngaku-ngaku dapat mandat sahadah nasab internasional dari sana. Nah, setelah di cross check sama Kiai yang Duriat Bujuk Batu Ampar, Samsuddin Batu Ampar itu, ternyata itu editan, Kiai. Editan, saya juga tahu namanya, Pak. Mungkin namanya kalau menurut orang Said Munir atau siapa, Pak Kiai Munir atau siapa. Jadi nggak bisa Ba'alwi itu dijadikan Sayyid, itu nggak bisa, yang realistis lah. Dan saya minta kepada para kiai yang pro Kiai Imad, pro tesis, pro pelurusan nasab, jangan mengatakan Habaib itu atau Ba'alwi itu Duriat Nabi, karena secara DNA mereka Yahudi Askenazi. Kalau jenengan mengatakan Habaib Duriat Nabi, artinya jenengan mengatakan Rasulullah Muhammad sebagai Yahudi Askenazi. Jenengan nanti kualat. Udah, jenengan yakin saya, Habaib itu nggak lama lagi mereka akan rungkap. Rata-rata kiai yang masih kekeh itu berdasarkan kiai saya dulu ya meyakini begitu, husnudzon, zon dan zon itu bisa dikalahkan dengan data. Nah, soal itu Kiai, saya pengen bercerita untuk sebagai bahan perenungan netizen yang mulia. Begini, Kiai, dengarkan ya netizen, terutama yang masih membela Ba'alwi sebagai cucu Nabi berdasarkan suhroh wal istifadoh, berdasarkan keterangan dari guru, berdasarkan keterangan dari ulama masa lalu. Dengarkan, saya pengen cerita ini. Banyak cerita yang pengen saya perdengarkan malam ini. Jadi, Yaman dahulu ada salah seorang tokoh fisikawan dan matematikawan yang bernama Galileo Galilei. Gitu, Kiai.
Nah, ini kisah nyata, ini bukan fiktif. Saya nggak suka cerita yang fiktif-fiktif. Saya suka cerita yang nyata dan pasti. Galileo Galilei itu dihukum seumur hidup, dikurung, dan dipersekusi. Bahkan temannya itu ada yang dibakar, Kiai. Kenapa? Karena Galileo Galilei itu mengatakan bahwa sebenarnya pusat tata surya adalah matahari, bukan bumi. Sedangkan waktu itu gereja kekristenan Eropa mengatakan semuanya pusatnya adalah bumi. Suhroh wal istifadoh zaman dulu itu, ya, mukibin ya, mudah dikibulin. Artinya mukibin itu mudah dikibulin, mudah ditipu. Zaman sebelum Galileo Galilei mengatakan, ya, orang Kristen itu berkeyakinan, gereja Kristen berkeyakinan bahwa pusat tata surya adalah bumi. Suhroh wal istifadoh. Ijma seluruh gereja, seluruh dunia, seluruh pastor, seluruh pemimpin agama Kristen mengatakan dan setuju pusat tata surya adalah bumi. Kemudian datang seorang ilmuwan, Kiai, saya nggak berani bilang ulama, seorang ilmuwan yang menemukan teleskop yang lebih canggih, hitung-hitungan yang lebih canggih, keilmuan yang lebih canggih. Di antaranya Galileo. Kemudian Galileo Galilei merubah stigma itu, mengatakan bahwa yang jadi pusat tata surya adalah matahari dan bukan bumi. Yang benar itu yang suhra wal istifadoh atau yang sesuai dengan pengetahuan modern. Jawab Mukibin se-Indonesia. Seluruh manusia 8.300.000.000 sedunia ini semua sudah sepakat bahwa sekarang gantian mengikuti mazhab pendapatnya Galileo Galilei. Begitu, Kiai. Jadi surah wal istifadoh itu bukan ukuran kebenaran. Karena apa? Surah wal istifadoh zaman dulu itu berdasarkan kira-kira. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, in yattabi'una illa dzanna wa inna dzanna la yughni minal haqqi syai'ah. Jadi yang diikuti para kiai-kiai sepuh yang masih husnudon ta'alwi itu duriat Nabi itu tidak lain hanya husnudon dari guru-gurunya. Persangkaan. Tetapi apa? Persangkaan itu tidak akan sedikit pun mengubah kebenaran. Dan kebenarannya secara tes DNA, ya, secara kajian filologi, secara kitab nasab sejaman, data primer, kemudian data eksternal sejaman, itu Ba'alwi bukan duriat Nabi. Itu kebenaran, gitu. Jadi sekarang kita gaungkan, Kiai, suhra wal istifadoh habaib secara tes DNA adalah Yahudi Askenazi, bangsa yang kemanapun akan menimbulkan kerusakan. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Nah, ini ada lagi, Gus. Kenapa kok kiai-kiai kampung, kiai-kiai sepuh kita itu masih belum bisa menerima konsep yang kita gaungkan ini? Karena selain beliau-beliau itu tidak melek medsos, ya, terus males menambah ilmu. Ya saya katakan, wong ibarat orang dagang, itu kan ya jual ya kulaan kan gitu. Jual beli ya kulaan. Barangnya nanti kan habis, gagal kulaan itu yang dijual apa kan begitu. Kiai, penceramah, khotib itu harus kulaan ilmu, nambah ilmu, up to date, perkembangan wawasan kekinian. Tolabul ilmi itu minal mahdi ilal lahdi. Lah kok terus males aku ngurusin nasab-nasab mumet, wis lapo sih wis pokok wis diyakini biyen-biyen ya habaib keturunane Kanjeng Nabi. Ya itu namanya orang yang tidak mengikuti tuntunan Nabi. Berarti ilmunya kurang up to date, ya. Kurang up to date, ya bangkrut namanya, nggak ngedol ilmu terus tapi nggak kulaan. Kiai, mohon maaf nih, Kiai, ya. Saya ini pengen tanya nih, Kiai. Ada satu hal yang mengganjal di hati saya, Kiai. Begini, kita kan kemarin-kemarin, mungkin 4 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, itu kan masih apa ya? Masih meyakini Ba'alwi sebagai duriat Nabi, ya. 4 tahun, 5 tahun yang lalu, Kiai. Kan begitu. Masih banyak yang meyakini Ba'alwi duriat Nabi, walaupun dengan tingkah lakunya yang sangat-sangat kurang ajar dan menyakitkan lah. Itu kan banyak ulama-ulama sepuh yang seakan-akan berhusnudon dan diframingkan oleh para mukibin mengisbat. Kalau kita tidak menghentikan atau merevisi ulama sepuh tadi,
Kira-kira ulama sepuh itu nanggung dosa atau enggak, Kiai? Kalau tidak tahu, nggak ada hukumnya. Kalau nggak tahu, nggak ada hukumnya. Tapi keturunannya sekarang kan tahu, Kiai. Berarti Tanggung jawabnya yang harus merevisi siapa, Kiai? ya anak cucunya ini. Anak cucunya aja, Nggih. atau muridnya minimal, Muridnya, Kiai. Nggih. jamaahnya, Jamaahnya, gitu. pengikutnya. Nggih. Jadi dengarkan ya. Jadi ketika ada tuan guru, misalnya di Kalimantan, setiap ceramah hadir puluhan ribu orang, misalnya di mana di Jawa Tengah, setiap ceramah hadir puluhan ribu orang, mereka seakan-akan karena husnudon meyakini Ba'alwi sebagai duriat Nabi. Kemudian video itu dipotong, Nggih. diedit-edit sama Mukibin, di framing. Itu yang harus bertanggung jawab untuk meluruskan. Itu yang pertama itu keluarga, Duriahnya. duriatnya. Lalu Terus yang kedua santri jamaah. santri jamaahnya dan muridnya dan muhibinnya. Nggih. Saya contohni ya, dan nggak kualat. Saya contohni, ini masyhur Kiai. Nggih. Gus Baha itu pernah merevisi, Kiai, Nggih. merevisi tulisan Quran karya Syekhona Holil Bangkalan. Ada yang kurang, Ada yang salah, ada Kiai? yang salah. Direvisi. Nggih. Pertanyaan saya, Gus Baha kurang ajar atau tidak? Enggak. Enggak. Justru malah Ya, yang benar begitu. menyelamatkan Syekhona Holil, kan begitu, Kiai. Nggih. Saya Sehingga Qurannya sempurna. nggih, harusnya begitu. Jadi saya mohon kepada duriat-duriat ulama Nusantara yang kemarin itu seakan-akan apa istilahnya husnudon kemudian di framing Muhibin untuk mengisbat Ba'alwi sebagai duriat Nabi, itu mohon duriatnya untuk meluruskan sesuai kekinian. Menyebut bukan berarti mengisbat. Nah, menyebut bukan berarti mengisbat. Dan begini, dengarkan ya, yang bisa mengisbat suatu nasab itu ya semestinya nakib, Kiai. Nggih. Nakobah. Selain nakib, kalau sekarang era keterbukaan, orang yang memiliki modal pemahaman, keilmuan, bisa membaca kitab-kitab nasab dan sejarah. Atau peneliti ya, Kiai. Nggih. Begitu. Jadi saya mohon, nggih, dilihat kiai-kiai yang kemarin ayahnya, kemudian kakeknya itu seakan-akan mengisbat Ba'alwi sebagai duriat Nabi. Saya mohon itu untuk keluarganya direvisi. Biar kami para pejuang pelurus nasab itu tidak keberatan Nggih. memanggul beban ini sendirian. Nggih. Begitu. Setuju, nggih? Setuju, nggih. Begitu juga nggih, Gus. Saya juga akan merevisi kitab As-Suluk. Nggih. Kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk karya Syekh Bahuddin Al-Janadi tahun 732 Hijriah wafatnya itu ada kesalahan fatal. Padahal kitab As-Suluk itu menjadi rujukan utama dan pertama dari Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron bin Abdurrahman As-Segaf dalam kitab Al-Burqah Al-Musyiqohnya. Yang pertama kali mengisbat ke Nabi itu ya, Kiai ya? Menyambungkan Nggih. Ubaid bin Ahmad bin Isa ke Abdullah bin Ahmad bin Isa. Nggih. Padahal tidak ada hubungannya. Kitab As-Suluk itu kitab yang tidak bisa dijadikan rujukan utama. Kenapa, Kiai? Ada kesalahan fatal Al-Quran. Di manuskrip 3 versi Darul Kutub Al-Misriyah dan manuskrip Paris, manuskrip yang ada di Jerman ya, itu sama. Bahkan versi cetakannya juga sama, menuliskan Al-Quran yang salah ayatnya, kalimatnya. Digabungkan antara ayat 41 surat An-Nahl dicampur dengan ayat 58 surat Al-Ankabut. Sudah saya periksa itu. Semua manuskrip bahkan versi cetakannya. Kalau menurut saya yang versi cetakan itu harus benar-benar dirubah. Jangan hanya dikasih catatan kaki saja. Oh. Walladzina amanu wa amilus solihati lanubawwi'annahum minal jannati ghurafan tajri min tahtihal anharu khalidina fiha ni'ma ajrul amilin. Itu yang benar. Tetapi As-Suluk versi manuskrip, versi cetakan tidak begitu redaksinya. Walladzina amanu wa amilus solihati lanubawwi'annahum fid dunya hasanatan wal ajrul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Itu salah. Berarti sudah Saya batalkan salah. batalkan salah. Padahal itu jadi rujukan utama dan pertama. Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron bin Abdurrahman As-Segaf bin Muhammad Maulad Dawilah bin Ali bin Alwi Al-Ghuyur
bin Ali Sohibud Darab bin Alwi Al-Ghuyur bin Muhammad Al-Faqihil Muqaddam bin Ali bin Muhammad Sohib Mirbat bin Ali Kholiq Kisam. Oh. Sudah saya teliti. Oleh sebab itu kenapa kok saya berani menantang Kang Mas Muhammad Rizik Syihab, ayo adu data. Masih ada 15% data yang tidak dan belum saya buka ke publik. Kalau saya buka ke publik semua sudah hancur sudah. Wis lah. Saya nggak sombong. Menyombongi orang sombong itu sedekah supaya hilang ketakaburannya, kesombongannya. Oleh sebab itu, silakan jangan libatkan pengikut Anda, wahai Kang Mas Muhammad Rizik Syihab. Saya dan Anda kesatria. Ayo. Viralkan. KRT Nur Iya Adinegoro menantang Habib Rizik Muhammad Syihab dan mungkin Habib Hanif Alatas ya. Hanif Alatas itu nggak usah, itu orang kakek ngomong itu. Oh, Habib Rizik Syihab ditantang untuk adu data. Kenapa saya untuk debat? Kenapa saya tidak mau dengan Hanif? Ya saya panggil namanya saja. Karena dia menolak kitab Tobaqatul Khawas Ahli Sidqi wal Ikhlas. Di kitab Tobaqatul Khawas saya punya manuskrip 2 plus versi cetakannya menyebutkan bahwa Imam Ali bin Ba'alawi itu dari Bani Jadid. Kenapa diakui menjadi Ali Kholiq Kisam? Hanif Al-Atas menolak. Itu bukan Ali Kholiq Kisam, tapi Ali yang lain. Siapa nama wali yang memiliki karomah ketika membaca Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh, dijawab langsung oleh Kanjeng Nabi, waalaikumsalam ya Syekh Ali bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Abdullah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Shadiq. Siapa kalau bukan Ali Kholiq Kisam? Nggak ada sedunia sejak dulu sampai sekarang. Nah, berarti ini akan menimbulkan ya kehancuran semua tatanan bangunan nasab yang dibangun sejak awal. Karena Ali Kholiq Kisam ini wafatnya tahun 729 Hijriyah. Di dalam As-Suluk wafatnya tahun 724 Hijriyah. Versi Ba'alawi, Ali Kholiq Kisam ini wafatnya 507 Hijriyah. Jauh. Bisa beda-beda ya Kiai ya. Ada lagi yang versi Al-Ghurrar 522 Hijriyah. Kalau benar kan jadi satu Kiai ya. Nah, ini tanda-tanda nasab palsu. Oh, tanda-tanda nasab palsu ya. Di antaranya ya begini ini. Amburadul, tumbang tindih. Mohon maaf. Kalau nggak dijelaskan seperti ini nih, nanti para Habib dan Muhibin ini masih geleng-geleng kepala saja, nggak mau memahaminya. Ya. Oh ya Kiai, saya mohon maaf Kiai. Ini saya meminta pendapat jenengan Kiai. Okay. Saya kemarin itu kan dipesan sama kakak angkat saya bahwa seharusnya itu para muridnya Habib Lutfi dan muridnya Habib itu berpindah dari tarekat Ba'alwiyah menuju tarekat Mu'tabaroh yang lain nggih. Harus nggih. Itu setuju Kiai nggih? Sangat setuju. Jadi mohon diviralkan netizen Indonesia ya. Kalau bisa itu warga Nahdiyin nggih, yang mengenal tarekat kan warga Nahdiyin itu pindahlah ke tarekat Mu'tabaroh yang non Ba'alwi, yang mursyidnya non para Habib, ke mursyid-mursyid terdekat ya. Seperti pembahasan kemarin kan Habib Lutfi itu kan ternyata kan mengkotek tarekatnya kan banyak Kiai. Dari Sadiliyah ternyata Mbah Malik nggak ngasih ke Mursidan. Naksabandi Olidi Mbah Malik juga nggak ngasih. Yang bilang siapa? Yang bilang Kiai Muson, kerabat dan tetangga Mbah Malik kan gitu. Terus kemudian TKN. Beliau kan juga lewat Syekhona Holil Bangkalan. Nah, Syekhona Holil Bangkalan itu bukan mursyid TKN. Keterangannya di kitab Fathul Arifin pernah diulas sama Ustadz Ubad Aminullah. Kan begitu. Terus kemudian tarekat Tijaniyah itu lebih konyol lagi. Nggak bisa Habib Lutfi itu mentalkan tarekat Tijaniyah. Tanya keliling seluruh dunia. Kenapa nggak bisa? Karena Tijaniyah itu nggak bisa digabung dengan tarekat lain amalannya, apalagi kemursidannya. Nah, kemudian tarekat Satoriyah saya sudah tanya sama Duriyat Benda Kerep, ayahnya Syarif Novalkan Al-Bandawi Kiai. Sayyid Ahmad Hasan bin Kiai Hasan Benda Kerep. Beliau mengatakan bahwa beliau tidak pernah mengetahui
dan tidak pernah menyaksikan dan tidak tahu apa-apa kalau Habib Lutfi diangkat sebagai mursyid. Padahal biasanya diumumkan juga. Setiap hari diulang-ulang terus. Diulang, pokoknya murid-muridnya tahu kan gitu. Tahu. Mungkin ada yang belum tahu, supaya tahu hari ini, nggak tahu hari ini, besok diulangi lagi. Nah, saya tanya kepada kakak angkat saya yang mursyid Satoriyah juga ya, Kiai jalur benda kerap. Walaupun benda kerap yang sudah keluar dari benda kerap kan gitu. Yaitu ya munkotek ya Satoriyahnya. Jadi Habib Lutfi itu terbukti memalsukan kemursidan dan sanad tarekat dan sanad Quran dan banyak sanad makam juga Kiai, makam sejarah dan lain-lain. Banyak sekali beliau memalsukan dan ya saya berharap jangan lagi kita jadikan orang yang suka memalsukan itu sebagai guru. Jadi saya pengen mengulas hadis tadi Kiai. Hadis yang saya bacakan di awal muqaddimah. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Jadi Allah itu maha baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. Pada kesempatan yang kemarin malam itu kan kita bacakan hadis bahwa orang yang memakan makanan haram, ya, orang yang meminum minuman haram, memakai baju dari sesuatu yang haram, itu kan amal ibadahnya nggak akan diterima. Doanya nggak akan dikabulkan. Doanya nggak akan dikabulkan. Nah, sekarang begini, ketika ada seorang mursyid yang kemarin di-branding sebagai pemimpin para mursyid, kan gitu. Dia memalsukan makam, memalsukan sanad kemursidan dan lain-lain. Kemudian itu dia itu kan, mohon maaf ya, kalau setiap Jumat Kliwon itu kan wiridan astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, kan mirip begitu ya. Hanya lisannya saja. Hanya lisan ya. Nggak sampai ke sini ya. Terus pertanyaan saya begini, itu kan mengajarkan orang meminta ampun, Kiai. Mengajarkan orang meminta maaf. Nah, tobatnya orang yang sudah memalsu makam, memalsu sejarah NKRI, memalsu sejarah berdirinya PBNU, memalsu kemursidan dan sanad keilmuan yang lain, itu tobatnya bagaimana, Kiai? Harus dirombak, mumpung masih hidup. Mumpung masih hidup ya? Makam-makam kembalikan ke aslinya. Mohon maaf ya seluruh rakyat Nusantara, saya khilaf. Saya mohon maaf, saya taubat. Sudah, saya akan jengkar ke Prabon. Bahasa keratonnya itu seperti itu. Saya seperti Ibrahim. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullah innallaha syadidul iqab. Jadi kalau kemarin seandainya Kiai Muhyiddin jadi dibalwikan, Kiai. Saya nyari manuskrip di Naat nggak ketemu. Kalau kemarin misalnya siapa? Khalifah Husain Kiai nggih. Kakeknya Sunan Kudus, Sunan Mertajasa, itu diasegafkan atau dibinyahyakan atau dial-atoskan, ya orang Naat nyari ya setengah mati, seluruh Kudus hilang sejarahnya, atau bahkan ya jadi Yahudi Askenazi semua. Mikir, afala takkilun, Al-Quran mengulang 13 kali agar kalian itu berpikir. Gitu ya, jadi syarat mursyid itu berat. Dia harus memiliki 4 sifat. Yang pertama siddiq, kedua tablik, ketiga amanah, keempat fatonah. Kalau yang paling berat kan siddiq ya, benar dalam perkataan dan perbuatan. Itu yang diwarisi dari Imam Abu Bakar As-Siddiq. Kalau kehilangan sifat siddiq ya sudah hilang segala-galanya. Apa dikira itu apa? Pangkat kewalian kemursidan nggak bisa. Dalilnya Bal'am bin Ba'ura, Quran surat Al-A'raf ayat 175 Kiai. Itu kan menerangkan tentang Bal'am bin Ba'ura, seorang wali kutub yang dicabut kewaliannya. Kenapa? Karena memakan harta suapan, harta yang aneh-aneh. Paham apa enggak? Nah, terus kemudian itu ya apalagi nih Kiai yang ingin dibahas ini Kiai? Ya, intinya jangan diulangi lagi untuk mempersekusi lah sesuai dengan tema malam hari ini. Kiai-kiai yang berdakwah, Habib Rizik silahkan berdakwah, kami tidak pernah melarang atau mengganggunya. Ya, kenapa Gus Abbas, Kiai Imad, Tubagus, Nur Fadil mau berjalan di tempat kebaikan kok diganggu? Alasannya apa?
Kalau masalah urusan nasab, silahkan pentolannya Habib ketemu dengan saya. Ketemu dengan saya. Kesatria, nggak usah melibatkan lainnya. Biar pengikut-pengikut kita ini aman, damai semua, sentausa. Kiai, Nggih. mohon maaf, pengen menyampaikan unek-unek Kiai, nggih. Nggih, monggo. Nah, jadi saya pengen menyampaikan unek-unek saya ini untuk PBNU, Kiai. Oh, nggih, monggo. Nah, PBNU dalam polemik nasab selama kurang lebih 2 tahun ini kan menganggap tidak ada masalah, adem ayem saja. Ini saya ingin apa ya istilahnya, membacakan sebuah hadis untuk jajaran PBNU ya, jajaran PBNU pusat. Saya tidak akan mengkritik, saya tidak akan memaki Kiai Yahya Holil Stakuf sebagaimana yang beliau minta. Saya ingin membacakan sebuah hadis saja. Jadi jenengan bisa buka hadis Nasai, hadis Sunan An-Nasai nomor 4815 dan 4816. Di sini dikisahkan tentang perempuan yang mencuri dari Bani Mahzum, Kiai. Nggih. Ingat, Kiai? Nggih, monggo. Nah, jadi di sini saya bacakan hadis penggalan atau lengkap, Kiai? Penggalannya saja. Penggalan Panjang sebenarnya. Nggih. Di sini di hadis An-Nasai, Sunan An-Nasai nomor 4815, nomor 4816, nggih. Dicari nanti biar belajar hadis. Faqala, Rasulullah bersabda, "Innama halakal ladzina qablakum annahum kanu idza saraka fihim asy-syarif tarakuhu wa idza saraka fihim dhaif aqamu alail had." Begitu, Kiai. Jadi mafhumnya itu begini. Ini hadis khusus buat PBNU ya, dan mungkin pemerintahan Indonesia karena tidak segera turun tangan dalam polemik nasab ini. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian binasa, orang-orang sebelum kalian dihancurkan karena apabila terdapat orang-orang yang berkasta mulia, berkedudukan mulia di antara mereka mencuri, maka mereka membiarkannya. Dan ketika ada orang-orang yang lemah di antara mereka mencuri, maka mereka menegakkan hukuman atasnya. Jadi Rasulullah menjamin kalau ada orang yang mempermainkan hukum, ketika orang kaya, berpengaruh, pengikutnya banyak, melakukan kesalahan, provokasi, pengaburan sejarah, pembuatan makam-makam palsu, provokasi untuk makar negara, untuk melengsarkan pemerintahan seperti Habib berkedudukan mulia, dibiarkan, nggak dikasih hukum. Kemudian kalau orang kecil, misalnya nyuri ayam lah, Kiai, singkong atau beras, itu langsung dihukum berat. Itu tanda-tanda Allah akan menghancurkan. Kepengen PBNU dihancurkan. Saya minta, ini orang kecil ini, yang bicara orang kecil, saya minta pada jajaran PBNU untuk membuat edaran, Kiai, yang menyatakan bahwa Habib Ba'alwi secara DNA, secara sejarah, tes virologi, dan lain-lain itu tidak terbukti sebagai zuriat Nabi. Kalau toh memang mau mengaku sebagai keturunan Nabi, cucu Nabi, harus tes DNA dulu. Kalau Ba'alwi kepengen ngaku sebagai zuriat Nabi, harus tes DNA dan harus mendapat syahadah nasab dari internasional, terutama dari negeri tempat mereka berasal. Contoh misalnya Irak, kan begitu. Dua-duanya antara DNA dan syahadah. Jadi begitu saja. Kita akhiri konflik ini dengan syarat PBNU menerbitkan ajaran seperti itu. Setuju, Kiai? Setuju, sangat setuju. Alhamdulillah tidak terasa sudah berjalan 1 jaman, karena kita akan rehat sebentar untuk melanjutkan perjalanan. Beliau, Gus Maulana Ishak, juga akan berkunjung ke Mojokerto, ke sahabat beliau. Jadi sama-sama bagi waktu. Alhamdulillah, terima kasih Gus telah kedatangan wong agung, tamu agung dari Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Saya minta izin closing statement untuk menyimpulkan. Begini, kesimpulan dari podcast live malam ini, yang pertama, Ba'alwi dari segi sejarah, dari segi filologi, tes DNA, dari segi nakobah itu bukan zuriat Nabi, itu yang pertama. Yang kedua, para muhibin tarekat berpindahlah dari tarekat Ba'alwi menuju tarekat Mu'tabaroh.
Yang ketiga, ubahlah amalan Rotibul Haddad menjadi Rotib Arifai. Yang keempat, khusus untuk pengurus makam Menara Kudus dan makam Sunan Muria, saya minta izin dan kerjasamanya untuk memasang syahadah makam ya, syahadah nasab Sunan Kudus Sunan Muria versi internasional dan versi naat. Kalau berkenan mohon saya dihubungi. Terus yang kemudian yang selanjutnya, saya minta PBNU untuk mengakhiri konflik nasab ini dengan jalan menerbitkan edaran yang mengikat kepada seluruh pengurus NU, jajaran NU di bawahnya, di seluruh dunia, sampai cabang istimewa, PCNU, PBNU, bahwa Habib boleh mengaku diriat Nabi selama tes DNA dan mendapat syahadah nasab. Kemudian yang selanjutnya, bagi Muhyiddin, jangan sampai terprovokasi oleh Habib siapapun untuk melakukan persekusi kepada ulama pribumi. Ingat ya, mereka tidak akan bertanggung jawab. Itu yang kemarin persekusi di Kerawang udah masuk tahanan. Jangan mau diadu domba, kita adu data, kita ngopi bareng, kita bersanda bareng. Itu budaya Nusantara. Di studio kami menerima yang kontra dengan kami, asalkan dengan niat tolabul ilmi. Siapapun kami terima asalkan niat utama dan pertamanya adalah tolabul ilmi, ngaji bareng, ngopi, ngeteh bareng. Kami akan terbuka untuk siapa saja. Kami melayani umat, sudah kami dedikasikan hidup ini untuk umat. Mohon maaf Kiai, ini terakhir Kiai, saya ingin membacakan surat terbuka dari PWI Laskar Sabilah Cabang Kudus Kiai. Nah, kepada yang terhormat Ibu Irma Suryani, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebangsaan, salam NKRI, harga mati Nusantara milik kita. Setelah melihat podcast Anda terkait sepak terjang klan Ba'alwi yang dan fakta, perlunya disikapi dan mendapat perhatian khusus seluruh elemen bangsa. Kami sebagai anak bangsa sangat mengapresiasi statement Anda sebagai bentuk kepedulian akan keutuhan Bhinneka Tunggal Ika. Setidaknya podcast Anda sebuah sinyal kebangsaan dari para elit politik tentunya. Begitu juga dengan statement Pak Mahfud MD. Dan kami mohon untuk elit politik lain mengambil langkah tegas dan terukur demi bangsa ini, lebih-lebih secara internal, baik elit pusat sampai kader-kader yang di bawah, agar satu energi melihat akar masalah dengan data dan fakta, bukan dengan doktrin dan prasangka yang bisa saja keliru. Sekiranya ada kader politik yang bersikap baik secara data dan fakta dalam menyikapi Ba'alwi sehingga berdampak keruhnya stabilitas nasional, maka dengan ini kami mengharapkan ketegasan Anda secara internal untuk ambil sikap tegas. Dan kami meminta PBNU untuk mengakhiri polemik nasab dengan menerbitkan edaran yang menjelaskan bahwa dari seluruh narkoba yang ada di dunia. Demikian surat kekasih dari anak bangsa, kader PWI dan Laskar Sabilah Cabang Kudus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian perjumpaan kita malam hari ini. Mohon dimaafkan jika ada tutur kata yang kurang berkenan di hati para pemirsa dan pendengar di seluruh negeri. Wallahu a'lamu bis-shawab wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jadi sudah jelas kan, Muhyiddin pakai akal. DNA itu untuk membatalkan nasab, bukan mengisbat nasab. Jadi jangan tolak ilmu DNA karena diketawain oleh dunia. Ini dunia sudah maju. Jangan jadi orang kolot. Cukup sekian dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.